Membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini, tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kandil itu datang lagi. Dengan kedua tangan, aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kandil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Napasku kembang-kempis tak beraturan. Wangi bunga kandil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah anak tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah. Berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri. Lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cipunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi apa-apa untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku bersingkat-singkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan, seakan mengikuti. "Abang, dari mana tadi?" Itu siapa, Bang?" "Mereka tadi," suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya. Dia menjawab dengan berbisik, "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. "Itu pendaki yang..." "Udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali, terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan.
Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantiki. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lo jalan sendiri. Ingat, untuk apa lo jauh-jauh kesini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilingi tahu keberadaan lo. Aku mengangguk mengerti, tapi bukannya Nyilingi baik bang. Kan dia yang nolong waktu ada kalung wewe, tanyaku. Gua jelasin ya, Nyilingi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lo sampai naik ke sini boy, jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong lo. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilingi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lo? Dia itu mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Lu boy. Pakai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Jadi, abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang? Tanyaku. Dia dengan kurang ajar mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lo naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu. Biar temen lo bisa ketolong dan mastiin lo turun dengan selamat, jawabnya. Cuma lo yang bisa nolong temen lo dan cuma gua yang bisa nolong lo. Iya, maaf bang. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lo jalan. Lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa, langsung balik ke sini, perintahnya. Aku mengangguk mengerti, lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut pakai punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siliwat hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilingi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat, keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas, nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja, tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah, hingga akhirnya membuat genangan darah. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur,
Tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus saja menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkauk dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, terlepas dengan kuku Nyi Linggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyi Linggi. Lalu dengan kaki gemetar aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyi Linggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyi Linggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan itu yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kudukku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat yang sama. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur napas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih ada di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana, seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam itu mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung itu. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya,
lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di batu nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tanganku. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Bahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak jelas. "Hormatin orang yang sudah mati, boy." Aku membuka mata. Orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu lo gak lama lagi," kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tiap kali kutoleh yang ada hanyalah kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku, atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantiki yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kuperdulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah, menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku.
Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku, "Lari, boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali tengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku di balik semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih, sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki. Ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding, untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan. Rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dalam ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Cermai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemas. Perlahan ku coba berdiri, rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku apa-apa untuk tenang. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung.
Di atasnya di dahan-dahan pohon kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar, capek banget gua ini, anjing." Dengan takut-takut kuberanikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke arah pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku kumat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur napasnya yang kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan serunya aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah. Udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu, yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar, bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya,
Dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cipunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan khidmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian." Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua itu. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan. Tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan, sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti-hentinya memutar tasbih. "Manusia tepatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilaafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalung wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalung wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalung wewe itu sudah hilang, diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terpatuk-patuk hebat
sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sementara kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan lalu menghilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamakku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata, "Mati, mati." Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, lo orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulut Fleck mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar." Suaraku bergetar lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Lebih keras, "Astagfirullah, astagfirullah." Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras, astagfirullah, astagfirullah." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, napasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. "Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung." Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isakku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah, mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini, pergilah Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandang kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Sosok menjijikkan kalung wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat-kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya. Makhluk itu menjerit semakin keras ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata. Diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa dibayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan, perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapaku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun.
dan meninggalkan kakek putih itu dengan nyilingi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpu, andai saja tidak ditahan oleh si kakek, dan seperti juga kepada ibu tua. Kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Dengan hanya menciumnya, membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang, jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur katamu dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan nyilingi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia adalah orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini, dia mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya, naik Ciremai boy. Aku cuma bisa tersenyum ditanya seperti itu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy. Kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya bang, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cipunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar, jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan,
Ada maksud dari setiap kejadian, Boy. Maksudnya apa, Bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lo. Ceritain ke temen lo, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia nggak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya, Bang. Balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya, Bang. Tadi kakek itu siapa, Bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau Wewe tadi, gimana nasibnya, Bang? Tanyaku lagi. Mati. Jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa nyilingi diam aja, Bang? Nggak nyerang atau ngapain gitu? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lo ya. Jawabnya ketus, tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, Boy. Emang lu pikir siapa nyilingi? Manusia. Aku mengamini jawabannya, sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalung Wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih. Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan. Di tiang di samping tempatku berbaring, aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lo udah gak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gua ya Di, gara-gara gua lo jadi begini. Dia meminta maaf. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gua ke sini yuk? Enggak tahu juga Di. Gua juga bangun-bangun udah ada di sini, jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuh,
Lihat pin yang gua pegang gak pas gue pingsan? Tanyaku. Oh, ada, bentar ya. Katanya dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu, karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo gambar cicak dan gunung. Tulisannya di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Jerman. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lo yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yu? Tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah, jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, kok lo bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lo pingsan. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan, karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu, kayaknya gua gak bakal kaget kalau denger hal aneh lagi. Dan dia meneruskan, nanti deh gue ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Cermai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalung Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga elu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia.